Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Biar semangat ya, tetap semangat ya. Tadi di live-nya Bang Ketum, eh, kita mengetahui bahwa ini belum sarapan semua, tapi harus tetap semangat ya. Siap. Salam Memangga. Salam. Bumbu Garda Sakera. Hura. Seperti tadi yang disiarkan langsung oleh Ketum Garda Sakera, Mas Ahmad Fatoni, dan juga oleh Sekjen Garda Sakera Mas Sastro, bahwa saya mendampingi Ketum Garda Sakera dan Sekjen untuk datang ke inspektorat. Hal ini kami lakukan terkait berita yang beberapa minggu yang lalu ini sempat viral, di mana BPK Badan Pemeriksa Keuangan Negara menemukan ada kejanggalan, atau bahkan sudah menjadi sebuah temuan, ada kelebihan bayar. Kelebihan bayar artinya Pemda dalam hal ini itu memberikan uangnya rakyat ya, yang ada di dalam APBD, termasuk di dalam masalah belanja daerah, itu lebih gitu loh, kepada siapa? Kepada sekda dan juga pejabat-pejabat lainnya, sehingga terkumpul anggaran yang lebih dari uang rakyat ini sebesar 1,4 miliar rupiah ya. Jadi ada kelebihan bayar, dan ini luar biasa gitu lah ya. Secara global dulu saya katakan terjadi seperti itu, dan ternyata kasus kelebihan bayar di masa Bupati Karna ini sudah terjadi beberapa kali, termasuk di tahun 2022. Ini ada kelebihan bayar yang juga ditemukan BPK ya. BPK atau siapa? BPK juga. Ada 44 kasus kelebihan bayar yang terjadi di masa pemerintahan Bung Karna, dan hingga tahun 2024 baru 22 yang terselesaikan. Ya, itu kelebihan bayar juga ya, terkait gaji ya. Temuan dari itu. Iya, temuan ya. Iya. Oke, jadi baru 22. Ternyata diulangi lagi dan terulang lagi, yaitu terkait dengan berita yang viral terakhir-terakhir ini, yaitu 1,4 miliar rupiah. Coba bayangkan ya. Bayangkan ketika masyarakat terhimpit, ketika masyarakat ini juga membutuhkan namanya suntikan ya, suntikan entah dana entah apa kayak yang mereka harus berpontang-panting, entah melalui perbankan atau apapun, minjem 5 juta saja ada bunganya kawan, ada bunganya. Ini 1,4 miliar ya toh, tiba-tiba masuk ke dalam rekening terus diem. Lah, diemnya ini menjadi sebuah pertanyaan, tapi itu sebagai prakata. Lah, kami datang ingin mengkoreksi atau ingin mengetahui benarkah terjadi hal tersebut. Nah, gitu lah kawan, ya toh. Jangan sampai ini hanya sebuah wacana dan fitnah. Ternyata itu dibenarkan. Ya, bahwa memang ada temuan BPK yang berupa LHP dari BPK bahwa ada kelebihan bayar tersebut, yang pada hari ini Inspektorat itu ke Surabaya dalam rangka untuk memberikan hasil apapun yang dilakukan oleh inspektorat. Jadi itu teman-teman ya, sekali lagi saya katakan bahwa berita yang ada di media itu adalah benar. Kenapa? Karena sekarang ini beberapa kali ketika ada media yang anggap kritis kepada pemerintahan daerah Situbondo, itu selalu dilakukan pembantahan. Selalu dilakukan pembantahan, bahkan dikatakan sebuah fitnah. Ya, ini disclaimer ya. Contohnya adalah ketika Dusun Mindi kekurangan air, ini diprotes bahwa Dusun Mindi tidak kekurangan air. Ternyata ketika Bung Karna datang, di situ muncul sebuah berita bahwa salah seorang saksi dikatakan, Pak Saha ya kalau tidak keliru ya, Pak Saha mengatakan bahwa wartawan meminta kepada tempat yang kekurangan air, yang kering, gitu loh. Lah, artinya dari berita tersebut itu jelas bahwa memang ada kekurangan air. Namun Bung Karna ini berbeda dengan wartawan.
Bung Karno mencari tempat yang tidak kekurangan air. Makanya di sini pembantahan seakan-akan berita sebelumnya adalah sebuah hoax atau fitnah, yang mana akhirnya terakhir malah dikatakan lagi untuk mengatasi kekurangan. Nah, pengakuan gitu loh. Makanya hati-hati, saya selalu mengatakan jadilah pemimpin yang jujur. Akhirnya terjadi pengakuan untuk mengurangi atau untuk mengatasi kekurangan dan kekeringan air. Bung Karno dengan bangganya mengatakan bahwa akan memberikan 156. Wah, logika berarti 156 titik itu adalah kering. Nah, ini pembantahan, ya. Jadi saya jujurlah kepada masyarakat. Makanya saya tidak berstatement terkait dengan kelebihan gaji ini sebelum saya mencari sebuah kebenaran. Kenapa? Faktanya media-media plat merah itu tidak memberitakan pembantahan tersebut. Berbeda dengan kekeringan. Media-media plat merah atau media-media yang saya katakan plat merah itu begini. Yang selalu memberikan nilai positif terhadap kinerja dan tidak melakukan koreksi terhadap kinerja dari pemerintahan Bung Karno, itu saya katakan plat merah gitu ya. Kita semua tahu lah gitu loh ya. Lah, ini tidak mengadakan pembantahan, artinya tapi saya sebagai pembina, Ketum Hatoni sebagai ketua dan Sastro sebagai sekjen, itu tidak bisa serta-merta mengatakan bahwa ini benar berita ini. Makanya kami datang dan mengkonfirmasi, mengklarifikasi betul apa tidak, dan fakta ternyata itu dibenarkan. Itu yang pertama. Yang kedua, di mana kami tadi berdiskusi, bertanya terkait kewenangan inspektorat. Ternyata kami mendapatkan jawaban bahwa ketika ini ada temuan dari BPK, ya, ada temuan dari BPK, apa artinya inspektorat itu tidak mengetahui atau inspektorat lolos dari pengawasan inspektorat di sini, gitu loh. Jadi inspektorat ternyata tidak mengetahui kelebihan bayar tersebut sehingga terjadilah temuan di BPK. Jadi ini yang perlu diketahui, gitu loh. Makanya tadi saya katakan, loh kenapa kok hanya level desa, level-level yang bagian bawah yang inspektorat tahu. Loh, ini pejabat tertinggi loh ya. Jadi di dalam struktur ASN, pangkat tertinggi, jabatan tertinggi adalah sekda. Kecil yang raja, yang besar dia tidak tahu gitu. Dia tidak tahu, makanya saya katakan kan lucu. Level yang kedua kepala dinas juga tidak tahu. Akhirnya apa? Beruntung BPK turun, BPK memeriksa dan fakta ternyata memang betul 1,4 miliar itu lebih bayar. Dan inspektorat mengatakan bahwa inspektorat hanya ketika ada temuan BPK dia melaporkan kepada BPK. Ya toh, melaporkan hasil-hasilnya dan hari ini ke sana. Inspektorat tidak memiliki kewenangan apapun. Ini tadi ya, saya juga tidak paham ya. Tidak memiliki kewenangan apapun kecuali memberikan laporan kepada BPK dan BPK yang akan menindaklanjuti nanti. Lah itu urusannya, katanya urusan BPK. Inspektorat hanya membantu di dalam menjadi koordinator untuk mengungkap namanya peristiwa kelebihan bayar tersebut. Ya. Ya, saya cuma ngasih saran lah kepada inspektorat. Jadi ya kalau memang rabun jauh, rabun dekat, ya pakai kacamata gitu loh. Sehingga jangan yang jauh, desa-desa yang jauh, yang kelihatan, sedangkan kantor sekretaris daerah ada di depan mata, tidak kelihatan ada kelebihan bayar. Tak suruh kasih, pakai kacamata, gitu loh. Sekda, kelebihan bayar, tidak tahu, sehingga BPK yang tahu. Siap, iya. Oke? Jadi itu saja kepada teman-teman. Sekali lagi saya katakan bahwa benar adanya bahwa ada kelebihan bayar dan ada 2022 ada 44 kasus yang sudah diselesaikan 2022 kasus sejak pemerintahan Bung Karno, artinya masih ada 22 kasus tanggungan 2 tahun ini belum terselesaikan. Ya, bayangkan itu. Pertanyaannya, apa hubungannya dengan rakyat? Andaikan uang-uang tersebut betul-betul dialokasikan kepada rakyat, maka rakyat akan menikmati, bukan para pejabat atau pemimpin di Situbondo yang menikmati. Karena itu tugas mereka. Jangan selalu menepuk dada ketika mereka melaksanakan tugas. Mereka dibayar untuk melaksanakan tugas. Itu adalah hal yang normal. Misalnya dulu ya, kita ada kebanggaan.
alhamdulillah sepeda saya itu jalan. Lah memang fungsinya suruh jalan. Kita membahas dan harus dibawa ke bengkel kalau itu mogok. Jangan bangga dengan itu. Wah, baru itu hal yang tidak perlu. Jadi laksanakan tugasnya, ya toh, dan koreksi yang belum ada atau tidak dikerjakan itu yang dibahas gitu loh ya. Jadi sekali lagi itu bahwa membenarkan ada temuan BPK seperti itu, tapi Inspektorat Situbondo tidak memiliki wewenang karena temuannya BPK, bukan temuannya Inspektorat. Jadi saya semak teh tangale kawan, saya semak teh tangale malah sisa-sisa saya tangale ini luar biasa. Makanya tadi saya sarankan Inspektorat harus bisa suruh buat kacamata. Jadi saya semak kantor sekda nggak bisa itu main tangale ewa, sekda kelebihan bayar gitu loh. Oke, dari saya Bang Ipul, ada tindakan lanjutan lainnya yang akan kami lakukan karena ini menyangkut tentang masyarakat, tentang hak masyarakat, tentang uang masyarakat, apalagi ini terkait juga tentang pajak masyarakat yang dikeluarkan. Dan sekedar awal ya, Siap, ya. bahwa pajak di Situbondo itu kenaikannya di zaman Bung Karno hampir 500%. Dan ini nanti gelombang kedua akan saya buka semuanya ya, biar rakyat tahu gitu loh. Oke, dari saya. Siap. Pak Ketum ada tambahan? Sudah ya. Mungkin. Mas Satro ya, cukup. Oke, ini ada tahapan lanjutan, kita tunggu saja nanti tahapan lanjutan apa yang akan dilakukan oleh Ketum Garda Sakera. Ada pertanyaan. Ada pertanyaan apa? Apa itu berpotensi korupsi? Lalu kalau benar gimana unsur hukumnya? Yang pasti korupsi, kata-kata korupsi perlu dipahami oleh masyarakat Situbondo, merugikan negara. Merugikan negara yang mana ini menguntungkan ya. Ini ada dua pokok itu aja, ada tiga ya. Pertama, ASN atau orang-orang yang digaji oleh uang negara ya. Ini subjeknya. Yang kedua, tindakannya adalah merugikan negara. Ada uang negara yang dirugikan. Terus yang ketiga adalah untuk siapa uang itu, menguntungkan siapa. Di dalam frase yang ketiga itu menguntungkan diri sendiri dan atau orang lain. Lah, kalau itu kelebihan bayar, ini siapa? Apakah SN? Apakah sekda ini pegawai negeri? Oke, sekda masuk pegawai negeri. Ya. Kedua, ya toh, seperti yang tadi saya katakan, apakah ini kerugian negara? Jangan-jangan ini kerugian kantin, tak majer kopi misalnya, nggak bisa masuk. Tapi kalau ini diambil dari APBD, maka ini masuk. Poin kedua masuk. Poin ketiga, untuk siapa? Kepentingan siapa? Menguntungkan siapa? Kira-kira kalau ini masuk ke rekeningnya sekda, itu siapa yang memanfaatkan? Siapa yang diuntungkan? Kalau ternyata yang diuntungkan sekda, maka tiga unsur terpenuhi, maka cuman kalau ASN ada aturan lain, yaitu wajib dikembalikan. ASN itu seperti itu enaknya kawan. Kalau maling ayam, meskipun dikembalikan tetap diproses, tapi ASN ini tidak. Ada waktu. Makanya kami akan menanyakan waktu itu nanti, gitu loh. Nah, jadi seperti itu kawan ya. Ada waktu yang diatur di dalam undang-undang. Tadi juga disebutkan ada dua aturan. Yang pertama yaitu terkait dengan SKB, itu ada 60 hari. Saya tidak tahu ini sudah 60 hari atau bukan. Terus aturan yang kedua itu yang tidak termasuk di ITPP ya. Peraturan pemerintah yang tidak termasuk di dalam bendahara dan pejabat atau pejabat lainnya ya. Nah, ASN yang lain, yang kecil, yang ini ketika ada kelebihan itu masuk di dalam frase kata kelalaian. Ini ada dispen waktu yang cukup panjang. Tapi kalau pejabat, bendahara, SKB berlaku 60 hari. Pertanyaannya, adakah potensi? Silakan jawab. 3 unsur sudah terpenuhi. Ketika 3 unsur terpenuhi, tidak bicara tentang potensi lagi, tapi fakta. Oke? Mantap? Mantap. Ya. Jadi kami bergerak bukan untuk misi apa-apa, tapi saya selalu berkata bahwa Garda Sakera ada untuk rakyat sebagai perwakilan rakyat, karena kami juga rakyat. Ya, kami juga rakyat. Bukan kami tidak mewakili siapa, kami rakyat. Yang dimana setiap kebijakan oleh pemerintah daerah, pimpinan, bupati, kepala dinas dan semuanya, saya juga ikut merasakan efeknya. Sama dengan kalian sebagai rakyat Situbondo. Dan saya hanya mewakili untuk kita berbicara agar supaya ini menjadi jelas. Ya,
Jadi saya ingatkan lagi kepada Bung Karna, masa waktu yang sudah mepet, coba evaluasi diri, fokus terhadap hal-hal yang uang rakyat ini dimanfaatkan sebaik mungkin untuk rakyat, bukan untuk para pejabatnya, apalagi untuk dirinya. Akhirul kalam dari saya Bang Ipul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam pemangkas. Salam. Bum bum Garda Sakera. Hura.